بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بالإسلام، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره وبمقداره العظيم. أما بعد. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam ini insyaallah kita mulai membuka sebuah kitab dari karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dengan berjudul Bidayatul Hidayah, permulaan orang yang ingin mencari petunjuk Allah, yang mana di dalam kitab ini Mukhtasar Bidayatul Hidayah, yaitu ringkasan yang insyaallah akan kita kaji di dalam setiap pertemuan kita. Mudah-mudahan dengan petunjuk apa yang ada dalam kitab ini memberikan kita petunjuk apa amalan yang bisa kita amalkan mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalam kitab ini, pertama menjelaskan tentang ketaatan, bagaimana kita menjalankan ketaatan di dunia ini. Kemudian yang kedua, ijtinabul ma'asi, bagaimana kita dijelaskan bahwa ada perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan maksiat yang mana kita harus hindari. Dan begitu juga di dalamnya menjelaskan tentang al-ma'asi fil qalbi, bahwa hati kita juga bisa melakukan kemaksiatan. Lalu di dalam kitab ini juga menjelaskan tentang as-suhbah, bagaimana kita menjaga hubungan kita kepada Allah, bagaimana kita menjaga hubungan kita sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai dari judul Fit Ta'at. Kita akan dijelaskan tentang makna taat. Karena kita sebagai hamba hidup di dunia ini diperintahkan untuk taat itu saja. Lalu amalan taat itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mentertibkan, memberikan urutan aturan apa yang kita lakukan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Thumma qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna awamir Allah ta'ala faraidu wa nawafil. Ketahuilah sesungguhnya perintah-perintah yang Allah bebankan kepada kita, yang Allah perintahkan kepada kita, ada yang berbentuk fardu dan ada yang berbentuk sunnah. Fal fardu ra'sul mal. Apabila kita menjalankan perintah yang berbentuk wajib, apa saja yang wajib? Salat 5 waktu wajib. Berpuasa di bulan Ramadan wajib. Menunaikan zakat apabila sudah sampai haul dan nisabnya wajib. Melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu wajib. Dan beberapa bentuk wajib yang lain. Apabila kita menjalankan hanya wajib saja, ra'sul mal, itu adalah pokoknya, ya. Wa bihi tahsulun najah, dengan wajib saja kita kerjakan jamaah, maka dijamin kesuksesan sudah.
ya, dijamin kita sukses sampai kepada tujuan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan naflu, adapun ada orang yang menjalankan perintah Allah yang berbentuk sunnah. Kalau yang wajib bentuknya dibebani kita, bentuknya ditekan kita. Tapi ada bentuk perintah Allah yang mana kita menjalankannya sukarela. Ya, contoh salat zuhur wajib apa sunnah? Wajib. Wajib saja kalau kita laksanakan maka ra'sul mal wa bihin najah, maka kita sudah sampai kepada kesuksesan perintah Allah. Nah, sekarang ada sunnah, setiap salat sunnah itu kita laksanakan jamaah. Ada salat sunnah sebelum subuh, sebarang siapa yang melaksanakannya wabihi ar-ribhu, mendapat keuntungan, wabihil fauzu bid-darajat. Apabila kita senantiasa menjalankan sunnah, ya, sunnah yang kita laksanakan, makna sunnah itu secara fikihnya yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, diberikan pahala bagi orang yang menjalankannya, maka tidak mendapat apa-apa bagi orang yang meninggalkannya. Wa 'indal muhadditsin wa 'indal usulul fiqh, ya beda. Apabila kita melaksanakan sunnah, mendapat pahala yang Allah berikan kepada kita mengikuti apa yang dicontohkan Nabi kita. Meninggalkan sunnah rugi. Meninggalkan sunnah rugi. Makanya jangan kita fokus, nggak apa-apa kan kalau kita nggak menjalankannya nggak dapat apa-apa. Nah, kalau pola pikir kita seperti itu nanti malas kita. Tapi kalau kita ngambil definisi makna sunnah yang ini adalah beruntung bagi orang yang menjalankannya, rugi bagi orang meninggalkannya. Itu makna sunnah. Mana contohnya sunnah? Ya. Subuh wajib 2 rakaat. Kemudian kita ingin menjalankan sunnah, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, salat sunnah yang kita laksanakan 2 rakaat sebelum subuh, maka tidak bisa digantikan pahalanya, ditukar dengan dunia dan seisinya. Subhanallah jamaah, 2 rakaat kita kerjakan sebelum subuh sunnah. Ya, perintah Allah berbentuk sunnah, keuntungan bagi orang menjalankannya dan terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sunnah saja pahalanya jamaah, seandainya kita tukar pahala 2 rakaat sebelum subuh itu dengan dunia dan sisinya, tidak bisa ditandingi, karena kata Nabi khairun, lebih baik tuh. Nabi tidak mengatakan sama, tidak, khairun minad dunya wa ma fiha. Sunnah saja pahalanya luar biasa, bagaimana wajib? Ya, sunnah saja kita laksanakan, bagaimana yang wajibnya? Oleh sebab itu jamaah, mari kita benar-benar memperhatikan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, mau nambah sunnah lagi Pak Ustadz, silahkan. Kalau ingin diangkat derajatnya di sisi Allah, mendapatkan kemenangan, 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang rawatib, yang mengiringi sholat fardu, 4 rakaat sebelum dan setelah zuhur. Dalam riwayat yang lain 2 rakaat sebelum dan setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar. Dalam riwayat yang lain 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Barang siapa yang menjaga rawatib ini, kata Nabi, diberikan dia kunci masuk dalam surga. Mau tambah lagi Pak Ustadz, biar tambah keuntungan kita, silahkan. Ada namanya sholat sunnah duha, ada namanya sholat sunnah tahajud, ada namanya sholat sunnah witir, ada namanya sholat sunnah tahiyatul masjid, ada namanya sholat sunnah wudu, ada namanya sholat sunnah taubat, ada namanya sholat sunnah istikharah, ada namanya sholat sunnah istighatsah, ada namanya sholat sunnah idul fitri, idul adha, gerhana matahari, gerhana bulan. Kumpulkan semua sunnah itu, laksanakan dia, maka kita akan sampai kepada derajat kita yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat, barang siapa yang senantiasa menjalankan sunnah, kata Nabi, kata Allah dalam hadis qudsi,
Ya, sehingga turun cintanya Allah kepadanya apabila ia melihat aku yang memperlihatkannya, kata Allah. Apabila ia berjalan, aku yang memperjalankannya. Semua gerak-gerik badan kita Allah akan menggerakkannya. Kalau Allah menggerakkannya, pasti yang terbaik. Sehingga para wali Allah, ya, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkan dirinya kepada Allah, dia tambah. Bukan perkara wajib saja dilaksanakan, sunnahnya yang perbanyak. Sehingga dengan itulah menjadi ahli mutaqarribun, orang-orang yang mutaqarribin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak meninggalkan perkara-perkara sunnah. Ya, ada para wali Allah ketika melihat atas terlihat arasy, bukan dia yang melihatnya, Allah memperlihatkannya. Dengan sunnah, dengan salat malam kita rutinkan, siangnya perbanyak puasa. Kata ulama, ya, apabila kita rutinkan rajin salat tahajud, puasa sunnahnya setiap hari, tara ajaban minal jabbar, engkau akan diberikan keajaiban dari Tuhanmu. Berkat sunnah. Mulai sekarang apa sunnah-sunnah jangan kita abaikan. Puasa Ramadan wajib, ada sunnahnya. Puasa Daud kalau bisa sehari puasa, sehari tidak. Tak bisa Pak Ustadz nggak kuat, ya sudah puasa mingguan, Senin, kalau nggak Senin ya Kamis. Tidak kuat Pak Ustadz, baik, ada nunggu lagi sunnahnya puasa bulanan, ya, 3 hari setiap bulan, disebut dengan ayyamul bayd. Tidak mampu Pak Ustadz, ya sudah, ada nanti tunggu puasa tahunan. Puasa Arafah, puasa Asyura, ya, dan puasa-puasa yang mana Nabi sudah mencontohkannya. Keuntungan bagi kita. Ketika kita meninggal dunia, paling tidak sudah kita kerjakan. Daripada enggak pernah sama sekali. Nah, apapun bentuk sunnah laksanakan. Kan dengan inilah wabihi al-fauzu bid-darajat, kita akan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham niki jamaah? Nah, jadi kalau kita ingin melakukan ketaatan, ada bentuknya dua, ada yang berbentuk wajib, ada yang berbentuk sunnah. Wajib saja kita kerjakan sudah sukses kita. Lalu kita tambah dengan sunnah, tambah luar biasa. Ya. Pahalanya ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walan tasila ayyuha talib ila al-qiyam bi awamirillah taala. Engkau tidak akan mampu, engkau tidak akan bisa, engkau tidak akan sampai, wahai orang yang mencari petunjuk dari Tuhannya, engkau tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak akan mampu melakukan bentuk kewajiban, dan begitu juga engkau tidak akan bisa melaksanakan perkara sunnah itu. Ilal qiyami bi awamirillah, engkau tidak akan mampu menjalankan perintah Allah illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahadhatika wa anfasika, kecuali engkau harus jaga, perhatikan hatimu dan perhatikan juga anggota badanmu. Karena yang bisa menjalankan ketaatan adalah tidak terlepas dari hati dan anggota badan kita. Sekarang itu kita pelihara sekarang. Kita jaga, jangan jadikan hati kita lalai, sehingga lalailah kita melakukan perbuatan amalan yang lain. Begitu juga anggota badan yang Allah berikan kepada kita adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fata'addab ayyuhal miskin, wahai orang miskin, kata Imam Al-Ghazali. Miskin apa di sini? Kita ini miskin ilmu, enggak punya pengetahuan apa-apa. Oleh sebab itu, cari, tuntut ilmu. Kita itu miskin, tidak punya apa-apa dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nahnul fuqara wallahul ghani al-hamid. Kita mengaku kita itu miskin jamaah. Oleh sebab itu beradablah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita beradab?
Pertama, Allah berikan kita mulut. Mulut yang Allah berikan kepada kita, di dalamnya lisan, berkaitan lisan. Apa yang Allah inginkan? Perbanyak zikir, berkata-kata yang baik. Karena mulut ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa makan, kita bisa mencicipi mana yang rasanya enak, mana yang tidak enak. Di dalam mulut kita ada gigi, subhanallah. Gigi yang kita punya di dalam ini memiliki fungsi masing-masing. Ya. Lalu Allah berikan kita mata, bisa melihat mana yang gelap, mana yang terang. Gunakanlah dalam kebaikan apa yang diinginkan Allah. Allah berikan kita telinga untuk mendengar. Mendengarlah yang baik-baik, tunaikanlah panggilan yang baik-baik. Jangan duduk di majelis ghibah yang menghancurkan perkara amalan kita. Allah berikan kita tangan, termasuk bagian daripada anggota badan kita. Amanah dari Allah tangan ini. Kita gunakan, jangan sampai mengganggu, menyakiti saudara kita. Allah berikan kita kaki, nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi amanah langsung diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, jalankan apa yang Allah perintahkan. Ada yang berbentuk wajib, ada yang berbentuk sunnah, laksanakan sehingga kita tercatat orang yang taat. Perut kita juga amanah yang Allah berikan kepada kita, nikmat, sehingga kita bisa merasakan kenyang, bisa merasakan lapar. Masukkanlah barang dan minuman atau makanan minuman yang halal, jauhi hal yang haram. Karena Allah memenuhi menginginkan yang ini dan Allah tidak menginginkan yang ini. Kita diberikan pilihan. Kemaluan kita juga amanah, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita salurkan dalam jalan Allah, mendapat pahala besar. Apabila kita salurkan kepada jalan yang sana, dosa yang besar juga. Pilihan ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, fa in aradta an tahfaza jawarihaka fa 'alaika bi tathhiri qalbika awwalan. Kalau kita ingin menjaga 7 anggota badan yang Allah berikan kepada kita, maka pertama kali yang kau lakukan adalah perhatikan hati kita dulu. Qalbul mu'min baitullah, ay zikrullah. Kenapa? Karena anggota badan kita ini tidak akan bisa bergerak kecuali hati kita yang menggerakkannya dulu. Anggota badan kita ini mengikuti kata hati kita. Benar apa tidak? Jadi 7 anggota badan ini kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, apabila kita laksanakan dalam ketaatan, itu namanya zahirut taqwa. Yang menjalankan ketakwaan secara zahirnya, anggota badan kita yang membuktikannya. Ruku' sujud kita, pergi silaturahim, menunaikan zakat dan sebagainya. Itu berkaitan tentang sab'atu a'dha, 7 anggota badan kita. Mulut 1, mata 2, yang ketiga telinga, 4 tangan, 5 kaki, 6 perut, 7 kemaluan. Ini yang 7 ini adalah jasad namanya, anggota badan kita, bagian daripada jasmani kita yang bisa melakukan ketaatan, bisa melakukan kemaksiatan. Adapun yang satu ini kata Al-Imam Al-Ghazali yang paling penting kita jaga, yaitu fa'alaika bitathhiri qalbika. Wajib atas kita menjaga hati kita. Ya, ma'siyatul qalbi akhtar min ma'siyatil jawarih. Dosa yang dikerjakan hati itu lebih bahaya daripada dosa yang dikerjakan anggota badan itu. Ya, kalau dosa anggota badan udah ketahuan, ya, ghibah, fitnah, itu dosa mulut itu. Kalau ingin mendapat pahala, baca Quran, zikir, berkata-kata yang baik. Pokoknya mulut kita bisa berdosa, bisa mendatangkan pahala. Mata kita juga sama.
Apabila kita melihat apa yang Allah perintahkan, pahala. Apabila kita menggunakan mata kita kepada yang tidak diridhoi Allah, dosa. Udah gitu aja. Telinga kita juga sama. Telinga kita mendengar perkara-perkara yang baik, pahala. Mendengar hal yang tidak baik lalu kita percayai, dosa. Tangan kita bisa melakukan dosa, bisa melakukan maksiat. Kaki kita, perut kita, kemaluan kita. Itu namanya anggota badan yang bertakwa dan juga akan bersaksi di hadapan Allah nanti. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti mulut kita, tangan kita, kaki kita, pokoknya anggota badan kita itu kitab kita itu. Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita itu pedoman kita, petunjuk kita. Yang menjalankannya adalah anggota badan kita, itu kitab kita yang sebenarnya juga. Karena nanti di akhirat kita tidak dipanggil mana Quranmu, kita disuruh baca kitab kita. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Apa yang pernah kau lakukan di dunia, cukup sekarang kau akan dihisab. Nah inilah dia 7 anggota badan kita. Kitab kita sekarang, catatan kita yang kita setorkan di hadapan Allah. Jadi anggota badan ini gampang, ya, bisa dia berbuat ketaatan, bisa berbuat kemaksiatan. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali tergantung hati kita sekarang. Ya, sebagaimana Nabi SAW menjelaskan, sesungguhnya dalam jasad itu ada namanya mudghah. Apabila mudghah itu baik, baik jasad kita. Apabila mudghah itu buruk, maka buruklah jasad kita, rusak jasad kita. Lalu Nabi mentafsirkannya, makna mudghah ala wahya al-qalbu. Bukankah itu hati kita? Nah sekarang hati kita yang pertama kali kita jaga dulu, kata Imam Al-Ghazali. Sebelum mempraktikkan yang lain, hati kita dulu bersihkan. Sehingga berapa banyak orang yang baca Quran tapi hatinya enggak benar, ria, enggak sampai kepada tujuannya. Walan tasila, ya, walan tasila ayyuhat talib ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala. Enggak akan sampai kepada Allah. Pertama kali kita jaga bersihkan hati kita, ya, karena itu lebih bahaya daripada anggota badan kita. Hati kita memang bukan bagian daripada jasmani kita, bukan bagian daripada 7 anggota badan kita, bukan. Tapi hati kita bagian dalam organ tubuh kita yang Allah ciptakan, ibarat remote control. Ya, ini kipas, benar apa enggak? Pakai remote enggak? Kipasnya pakai remote? Enggak. Baik, kalau TV ada remote juga. Nah, ibarat kalau kita mau nonton TV dari jauh aja pakai remote aja, tekan 1 2 3 berapa channelnya. Itulah ibarat hati kita yang akan menggerakkan anggota badan kita. Hati kita bukan bagian daripada 7 anggota badan itu yang bergerak, tapi bagian daripada organ tubuh kita yang akan menggerakkannya. Berhati-hatilah, banyak orang tertipu di dunia ini, hancur amalannya, tidak diterima di sisi Allah karena hatinya tidak benar. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila aswarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Itu pertama kali Allah lihat, ya, yang Allah lihat itu hati kita, ikhlas apa enggak. Nah, ini sekarang penyakit kita, berhati-hati, ya. Jadi hati ini pertama kali kita bersihkan, kata Imam Al-Ghazali. Karena hati ini bisa mendorong kita untuk berbuat ketaatan, hati ini bisa mendorong kita untuk melakukan kejahatan, dan hati ini bisa membawa kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, thalathu ummahatil khaba'ith. Hati itu bisa menghancurkan perkara-perkara, menghancurkan amal ibadah kita. Cukup 3 saja, kata Imam Al-Ghazali. Perhatikan 3 induk yang menghancurkan, membinasakan amal perbuatan kita. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, al-hasadu.
bersihkan hati kita dari iri hati. Ini sering kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Karena iri hati itu yang menyebabkan hancur amal ibadah kita. Kenapa? Karena kita tidak mau menerima ketentuan Allah. Banyak irinya sama saudara kita. Saudara kita beli kipas angin umpamanya, ya, kita iri hati, marah, kita yang masuk angin. Setelah tetangga kita beli kipas angin, besoknya dengar lagi dia beli kulkas, dingin telir itu malak. Ya, sudah masuk angin, dengar tetangganya beli kulkas, dia yang dingin telir sekarang. Tambah sakit hati, tambah iri hati, tidak mau mensyukur, tidak mau menerima ketentuan Allah. Itu bahayanya. Besoknya tetangganya itu beli mobil, ya, tambah kaget lagi. Tetangganya beli mobil, dia dibawa oleh mobil ambulan ke rumah sakit. Ya, tambah dia sakit hatinya. Kata Nabi benar, apabila hati kita sakit, sakit udah anggota badan kita. Di rumah sakit dengar berita lagi, tetangganya beli tanah 1 hektar, dia dikubur dalam tanah, mati dia langsung. Nah, inilah bahayanya namanya iri hati itu tidak akan merasa reda, sehingga itu penyakit dalam hati kita. Lalu bagaimana caranya Pak Ustadz biar kita tidak mudah iri hati? Ya sudah, pertama ingat kata Nabi, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hataba. Orang yang suka iri hati itu, ya, sesungguhnya iri hati hasad itu memakan kebaikan. Gak ada kebaikan kita, udah gak ada pahalanya. Ya, sebagaimana api membakar kayu. Kenapa bisa demikian? Karena kita tidak ikhlas terhadap pemberian Allah. Kita tidak reda. Padahal rukun iman yang keenam apa? Reda terhadap qada dan qadar Allah. Kenapa kita tidak reda sekarang? Itu yang menjadikan Allah marah. Itu yang menjadikan pahala kita lenyap. Karena kita tidak mau menerima ketentuan Allah. Pasti solah-solah, tak terdeman terbayang si musibah, hendak terdeman enggak, semua. Ya, sesungguhnya qada dan qadar Allah khairuhu wa syarruhu minallahi subhanahu wa ta'ala aman. Bagaimana cara kita menghadapinya kalau begitu Pak Ustadz biar kita tidak iri hati? Bersyukur kepada Allah, apa yang Allah berikan kepadamu, maka apa yang Allah berikan kepadamu, maka terimalah. Maka itulah yang terbaik. Sehingga kita tidak ada dalam diri kita itu ada iri hati. Aman kita, tenang kita. Lalu apa yang kita ucapkan? Raditu qismatar rahmani fina. Ya. Saya reda terhadap apa yang Allah berikan kepadaku. Udah aman sudah. Kita tidak akan iri hati lagi sekarang. Tetangga kita 10 juta gajinya, saya 2 juta, ya sudah 10 juta gajinya karena kebutuhannya Allah Maha tahu, tak perlu dikasih tahu. Jadi semua faddalallahu ba'dukum ala ba'din fir rizqi. Karena Allah sudah membagi-bagikan, ada yang diberikan banyak, ada yang diberikan sedikit, semuanya Allah atur semuanya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oleh sebab itu, cara kita untuk membinasakan atau mengikis iri hati itu bersyukur kepada Allah. Sudah aman sudah. Nah, kalau sudah baik hati kita, hati yang selalu bersyukur, sehat dia jamaah, sehat kita sudah. Ya, kita selalu mengatakan alhamdulillah, walaupun saya punya motor kecil tidak bagus, kan yang lain punya sepeda. Kita punya sepeda, nggak apa-apa walaupun demikian bisa goncang begini. Yang lain kan nggak punya sepeda, bisa jalan kaki. Yang jalan kaki juga, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Yang lain kan lumpuh nggak bisa pergi kemana-mana. Yang lumpuh pun mengatakan alhamdulillah bersyukur kepada Allah walaupun saya nggak kemana-mana, saya tidak pergi ke tempat maksiat, saya masih diberikan kesempatan untuk ingat kepada Allah. Selalu kita nampakkan syukur kita, tenang hati kita. Al-ghammu
nisfud dawa, nisfud da wal itminanu nisfu dawa. Orang yang pikirannya galau, pikirannya kacau, hancur pikirannya, berburuk sangka pikirannya, itu cepat stres, sakit nanti. Walaupun sehat kita 50% sakit kita. Tapi kondisi kita sakit berat, tapi kita berprasangka baik, banyak zikir, bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, hati kita tenang, insya Allah 50% cepat sembuh kita jamaah. Bisa dipahami jamaah? Nah, hati-hati kalau kita sebelum kita menggerakkan anggota badan kita, ini juga kita perhatikan hati kita dulu. Kita mau mengarahkan kemana anggota badan kita, mengikuti kata hati kita. Ibu-ibu datang ke masjid ini ya karena angan pelungguh datang menuju wah. Lamun terangan datang aja sih nyuruh datang dan dia jamaah. Nah, karena hati kita udah kepengen datang sehingga menggerakkan kita untuk kumpul di sini itu remote-nya. Lamun terangan terdatang jamaah dia terdatang wah. Nah, teman datang jamaah. Nah, inilah fungsi hati itu menggerakkan anggota badan kita. Dibuktikan oleh anggota badan kita, duduk kita, jalan kita, dan melakukan namanya hati kita ikuti. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali yang bahaya harus kita antisipasi, harus kita jaga jangan sampai menguasai kita. Ar-riya. Nah, ini juga penyakit hati ini. Ibu-ibu datang ke masjid sekarang tujuannya apa? Tujuan saya datang ke sini ya karena mumpung baru saya punya jilbab, punya kerudung, riya jamaah. Datang ke sini bukan karena panggilan Allah, karena baru dia punya mukena. Di tengah perjalanan kena oleh tai burung atau apa, kotor, enggak jadi datang. Nah, itu contohnya. Kita itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau kita tidak memperhatikan hati kita dan anggota badan kita. Nah, makanya datanglah ke tempat ini. Apa niatnya sudah dijelaskan dari awal. Niatnya adalah benar-benar datang menjalankan perintah Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu caranya agar kita tidak riya. Ya, maka kita laksanakan segala perintah Allah karena Allah. Ya, jangan karena apa-apa selain Allah, nanti tidak akan sampai kepada Allah. Nanti di akhirat ada orang yang mengatakan, ya Allah saya masuk surga dengan pahala jihad saya. Katanya orang yang berjihad di jalan Allah dijanjikan surga. Mana surga ya Allah? Enggak, kamu masuk neraka kata Allah. Kenapa? Kamu berjihad bukan karena aku. Kamu berjihad karena mengandalkan bahwa kamu orang kuat. Ya, sehingga orang mengatakan jagoan begini begitu, maka tidak akan sampai. Hati-hati. Ya Allah, ini bacaan Quran saya ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagus suara kita, masya Allah. Tapi sayangnya di dunia kau itu ngaji bukan karena aku, biar kamu dikatakan paling bagus suaramu. Kalau enggak banyak orang enggak ngaji, ketika datang diundang 2 orang datang enggak jadi ngaji. Pas banyak orang baru ngaji enggak, berarti riya namanya. Kita ngaji karena mau ditonton orang. Tipis bedanya, tinggal kita perbaiki hati saja, selesai urusan. Ya sudah, saya datang karena menjalankan perintah Allah. Orang mengundang saya ngaji, saya akan melantunkan ayat-ayat Allah, mudah-mudahan dapat petunjuk, mudah-mudahan dapat ridha Allah, baru sampai kepada tujuan kita. Tapi selain itu tidak. Apalagi, ya Allah saya mau surga karena di dunia saya suka bersedekah, zakat ya Allah. Orang yang berzakat bersedekah masuk surga. Kamu ahli neraka kata Allah. Kenapa begitu? Kamu berzakat bersedekah bukan karena aku, bukan karena Allah. Engkau berzakat bersedekah biar dikatakan oleh orang kau itu pemurah, banyak uang, suka membantu. Nah, itu sehingga kita itu gila pujian. Engkau lupa bahwa yang ngasih kau kesehatan, rezeki siapa? Aku. Kenapa kau meniadakan aku? Dah masuk neraka sana. Nah, inilah bahayanya kata Imam Al-Ghazali, riya ini bahaya. Ya. Baik, yang ketiga kata Imam Al-Ghazali yang perlu kita perhatikan sebelum anggota badan kita bergerak, yang ketiga yang membahayakan adalah ujub, sombong. At-tafakhur, al-ujub, al-kibr, itu satu grup sudah itu.
ya, membanggakan diri, kemudian sombong. Mana sombong itu adalah menolak kebenaran ketika dinasihati, diberikan masukan, menolak dia, lalu meremehkan. Nah, itulah yang dibawa oleh iblis. Iblis itu pintar, cuman masalahnya dia menolak kebenaran yang Allah perintahkan untuk hormat sama Nabi Adam, enggak mau. Setelah itu dia melecehkan Nabi Adam. Apa katanya? Ana khairun minhu. Dia cuman aku yang paling baik, yang lain enggak baik. Itu sombong. Nah, inilah yang menjadikan hancur binasa kita punya amalan. Kayak niki jemaah sebenarnya kelanjutan nggih. Nah, ini permulaan kita diperkenalkan oleh Al-Imam Al-Ghazali sebelum kita menjalankan ketaatan. Apa bentuk ketaatan akan kita jelaskan nanti. Mulai bangun tidur apa yang kita lakukan. Kemudian perjalanan kita sampai tidur lagi, kita tidak akan keluar dari pembahasan ketaatan. Oleh sebab itu sebelum kita menjalankan ketaatan, mari kita jaga hati kita dulu. Bersihkan hati kita dari iri hati, bersihkan hati kita dari riya, bersihkan hati kita dari sombong. Insya Allah baru nanti anggota badan kita akan mengikuti sesuai dengan apa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kesimpulan jamaah. Hati kita ibarat remote yang ada dalam diri kita. Dia akan memerintahkan ke sana kemari, bisa menyuruh kita melakukan ketaatan dan kejahatan. Nanti yang membuktikannya adalah anggota badan kita. Walaupun anggota badan kita banyak beramal, banyak berinfak, tapi hati kita ada riya, maka tidak akan sampai kepada tujuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah serta taufiknya, sehingga ketika menjalankan ibadah itu benar-benar inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mungkin ada bahasa tiang sisa sebelah niki ampura nggih ampurayan kena bahasa tiang niki, maka datang dari Allah Subhanahu wa taala sila kepada barang-barang untuk istiqamah, ya, melaksanakannya, mengamalkannya, saling mengajak kepada saudara kita, keluarga kita. Mungkin ada yang belum dengar, kita kasih ilmu. Mari kita sama-sama beramal. Tujuan kita mudah-mudahan selamat dunia, selamat akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ana asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.